Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisri Hanifah. Saya merupakan mahasiswi semester 4 Tadris Matematika IAIN Salatiga yang mengambil mata kuliah statistika yang diampu oleh Bapak Muhammad Istiqlal MBD. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini saya akan menerangkan atau menjelaskan bagaimana proses dari penelitian saya yang berguna untuk memenuhi tugas UAS dari awal hingga akhir. Nah, jadi untuk langkah yang pertama, kita harus menentukan rumusan masalah terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan meneliti tentang pengaruh minat jurusan kuliah terhadap kemampuan mahasiswa dalam perkuliahan. Kenapa saya memilih judul yang demikian? Karena tidak dapat dimungkiri bahwa banyak dari teman-teman saya yang ternyata jurusannya itu tidak sesuai dengan jurusan pada saat SMA. Mungkin mereka memang minat dalam jurusan tersebut atau mungkin ada faktor yang lain. Nah, jadi saya di sini akan meneliti apakah ada pengaruh antara minat jurusan kuliah dengan kemampuan mahasiswa pada saat perkuliahan, karena dikhawatirkan beberapa mahasiswa itu tidak dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Nah, kemudian setelah kita menentukan judul yang tepat untuk permasalahan yang ada, kemudian kita membuat kuesioner. Nah, dari kuesioner itu nanti ada beberapa pernyataan yang akan ditujukan kepada calon responden. Nah, jadi untuk setiap pernyataan itu ada poin-poinnya sendiri. Nah, kan saya memakai dua variabel antara X dan Y. Nah, jadi untuk setiap variabel itu nanti total poinnya 100. Nah, jadi nanti untuk setiap pernyataan dari variabel X itu dijumlah hasilnya skornya 100, dan yang untuk Y itu juga 100. Nah, jadi untuk pengambilan sampel kali ini saya menggunakan Google Formulir. Karena apa? Karena pada masa sekarang ini saya sebagai peneliti tidak dapat terjun langsung ke lapangan, karena dalam pada masa sekarang ini adalah masa saat coronavirus disease atau COVID-19. Jadi alangkah baiknya jika kita itu di rumah saja dan tetap jaga kesehatan. Nah, kemudian setelah saya mengajukan pernyataan kepada calon responden itu akan mengisi dari melewati Google Formulir. Setelah itu saya akan mentotal skornya, lalu kita akan ambil 20 sampel saja dari populasi tersebut. Nah, karena dalam penelitian kali ini saya menggunakan analisis regresi linear sederhana, maka saya harus mengecek dulu apakah data yang saya punya itu berdistribusi normal atau tidak. Karena apa? Karena dalam uji statistik regresi linear sederhana itu merupakan uji parametrik. Jadi salah satu syaratnya yaitu data harus berdistribusi normal. Nah, kalau data itu berdistribusi normal, maka kita bisa lanjutkan menggunakan uji statistik tersebut. Akan tetapi jika datanya itu tidak berdistribusi normal, kita harus beralih menggunakan uji statistik yang non parametrik. Nah, jadi kita dalam menguji normalitas datanya itu kita menggunakan SPSS agar lebih memudahkan kita dalam mengujinya. Nah, ini ada input dan output SPSS-nya. Nah, ini ada variabel view dan data view. Nah, untuk langkah yang pertama kita masuk ke kolom yang name. Setelah itu kita isikan dengan X, dan yang kedua itu dengan Y. Karena minat itu sebagai X, maka kita beri labelnya itu yang minat pada X dan yang kemampuan itu pada Y. Setelah itu kita masuk ke data view. Nah, ini kita akan isi dengan skor yang sudah kita dapatkan. Nah, ini tinggal kita copy saja karena saya sudah siapkan di Microsoft Excel. Kita copy. Setelah itu kita paste pada bagian yang data view. Nah, langkahnya kita klik analyze.
Setelah itu descriptive statistik. Kemudian klik explore. Kita masukkan ke dalam dependent list. Setelah itu kita klik yang plots. Setelah itu beri tanda centang yang pada normality-nya. Kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, jadi ini adalah output dari SPSS-nya. Nah, kita akan menggunakan yang test of normality-nya karena kita sedang membuktikan apakah data kita itu berdistribusi normal ataukah tidak. Nah, ini kita menggunakan data yang kurang dari 30, jadi menggunakan yang Shapiro-Wilk. Kemudian langsung saja kita lihat, kita amati pada bagian kolom yang Shapiro-Wilk yang signifikansi. Nah, agar data tersebut dapat dikatakan sebagai data yang berdistribusi normal, artinya data tersebut harus mempunyai taraf signifikansi lebih dari 0,05. Nah, bisa kita lihat yang pada bagian minat itu adalah 0,282, itu berarti melebihi dari 0,05. Dan yang kemampuan itu adalah 0,055, artinya bisa kita simpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Dan kita bisa melanjutkan menggunakan uji regresi linier sederhana. Kemudian kita uji menggunakan regresi linier sederhana. Nah, ini adalah data yang sudah kita input tadi. Kita klik analyze, kemudian klik regression, setelah itu klik linear. Kita masukkan yang minat itu ke dalam yang independen dan kemampuan pada dependent. Klik statistik, kemudian klik centang estimasi dan model fit, kemudian kita continue, setelah itu klik OK. Nah, setelah itu kita bisa lihat outputnya yang bagian koefisien. Nah, karena dalam regresi linear sederhana itu ada dua dasar pengambilan keputusan. Yang pertama itu membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansi itu kurang dari 0,05, berarti variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Namun, jika nilai signifikansi itu lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap Y. Nah, yang kedua, membandingkan T hitung dengan T tabel. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y dan sebaliknya. Nah, bisa kita lihat dalam koefisien itu kolom signifikansi. Nah, pada baris yang minat itu terlihat bahwa signifikansi adalah 0,2 sekian. Artinya nilai tersebut lebih dari 0,05, sehingga variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, setelah itu kita membandingkan antara T hitung dan T tabel. Nah, bisa kita lihat bahwa besar T hitung itu adalah 1,261. Nah, kemudian untuk mencari T tabelnya, yaitu T tabel sama dengan alfa per 2 dibagi N dikurangi K dikurangi 1. Nah, untuk alfa itu adalah taraf signifikansi tadi 0,05, kemudian dibagi 2 dibagi dengan jumlah sampel yang ada yaitu 20, kemudian K berarti itu 1 kemudian dikurangi 1 sama dengan 1,389. Nah, kemudian nilai ternyata T hitung itu kurang dari T tabel, sehingga dapat kita simpulkan bahwa variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, sudah bisa kita lihat bahwa dari dua dasar pengambilan keputusan itu tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, untuk
pengambilan keputusan, hipotesisnya H0 itu ada pengaruh dan H1 tidak ada. Jadi H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, itu dia penjelasan singkat dari proses penelitian saya. Sekian, jika ada kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.